Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Berakhlak. Baik, di sini saya sebagai pembawa acara pada podcast kali ini, yaitu yang berjudul Membangun Sikap Harmonis Melalui Film Budaya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih dari aktivis penggemar film Indonesia. Yang pertama, ada Mas Pian. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas. Perkenalkan, di sini saya sebagai narasumber pertama. Nama saya Pian Susanto. Di sini saya sebagai aktivis penggemar film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Yang kedua ada Mas Patria Anjar. Silakan Mas. Ya Mas, terima kasih. Perkenalkan nama saya Patu Anjar. Di sini saya narasumber kedua yang akan menjelaskan atau menceritakan mengenai film Laskar Pelangi. Di sini saya merupakan penggemar dari film Laskar Pelangi tersebut. Nah, langsung saja ya, daripada kita penasaran, kita tanya-tanya nih sama mereka tentang pendapat mereka mengenai keanekaragaman dan keharmonisan yang ada pada film yang mereka gemari tersebut. Baik, kita mulai. Menurut Mas Pian, bagaimana alur cerita dari film Cahaya dari Timur, Mas? Coba ceritakan. Oke, langsung saja ya Mas. Cerita singkat nih dari film Cahaya dari Timur. Nah, film ini menceritakan tentang sebuah perjalanan hidup seorang mantan pemain timnas Indonesia pada tahun 1996, yaitu yang bernama Suni Tawainela. Nah, namun di sini Sani gagal dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan bekerja sebagai tukang ojek. Nah, di sana terjadi konflik antar agama yang memakan korban dari kedua belah pihak, yaitu agama Islam dan Kristen. Nah, kemudian Sani itu mengajak anak-anak untuk bermain sepak bola. Nah, banyak hal yang terjadi di sana, konflik seperti kekurangan finansial, kemudian kekurangan uang, sehingga Sani dalam membawa timnya itu kekurangan dalam pembiayaan dalam mengikuti kejuaraan. Namun saat itu dibantu oleh para warga sekitar. Nah, sehingga dapat mengikuti kejuaraan dan singkatnya di sana terdapat konflik internal saat kejuaraan, namun saat itu tim tersebut mampu menjuarai dan membawa nama baik atau kebanggaan bagi Maluku. Seperti itu, Mas. Kalau dari Mas Patria nih, bagaimana alur cerita film Laskar Pelangi? Coba ceritakan, Mas. Ya Mas Yoni, terima kasih untuk waktunya. Singkat aja mengenai sinopsis atau alur cerita dari film Laskar Pelangi ya Mas ya. Untuk film ini menceritakan tentang kisah inspiratif anak-anak terpelosok di Pulau Belitung yang sangat mendambakan pendidikan di tengah berbagai tantangan di tahun 1970 pada saat itu. Mereka itu bersekolah di SD Muhammadiyah di Gentong, Belitung Timur dan akan diancam ditutup karena kekurangan murid. Untunglah di tahun ajaran baru ini genap terdaftar 10 orang murid. Jadi mereka tidak jadi, untuk sekolahnya tidak jadi ditutup. Ke-10 anak tersebut dinamakan dengan Laskar Pelangi. Nah, walaupun mereka anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan miskin, semangat, tekad, dan belajarnya sangat kuat. Mereka sangat kuat dalam belajar karena mendapat motivasi dari Kepala Sekolah Pak Harvan dan Bu Mus yang ikut berjasa menginspirasi, mendukung mereka semua untuk terus belajar berakhlak dan berani bersaing dengan segala keterbatasan yang ada. Akhir cerita diceritakan 12 tahun kemudian ketika Ikal, salah satu pemain dari Laskar Pelangi tersebut, kembali ke kampung halamannya. Kedua guru mereka merasa bangga karena para anggota Laskar Pelangi sekarang telah menjadi wakil rakyat, manajer, dan bisa mengecam pendidikan di universitas terkemuka di Eropa. Gitu Mas untuk cerita singkatnya. Saya kembalikan ke Mas Yoni. Ya, apa saja Mas Pian konflik yang
Maksud saya keanekaragaman apa saja yang terdapat dari film Cahaya dari Timur, Mas? Coba sebutkan, Mas. Oke, keanekaragaman dari film Cahaya dari Timur ya, Mas. Tentu sangat sangat banyak ya, Mas. Salah satunya itu yang pertama itu dari setting film ini, yaitu yang berlatar belakang di daerah Maluku dengan segala keindahannya, mulai dari pantai, pedesaan, dan juga lainnya. Kemudian yang kedua itu keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Nah, hal itu ditunjukkan oleh banyaknya aktor yang terlibat di film ini itu orang asli Maluku dan ditambah dengan aktor-aktor senior yang berasal dari berbagai daerah. Nah, hal itu menandakan beragamnya suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu keragaman logat dan bahasanya. Nah, sebagian besar logat dan bahasa yang ada pada film ini menggunakan bahasa Maluku. Nah, hal itu menandakan keragaman bahasa yang ada di Indonesia, Mas. Itu. Baik, untuk Mas Patria, coba jelaskan, Mas, keanekaragaman yang terjadi pada film Laskar Pelangi. Baik, terima kasih Mas Joni untuk keanekaragaman yang berada di dalam film Laskar Pelangi itu banyak Mas keberagamannya, terutama yang tersaji diantaranya yang pertama mengenai setting film. Setting film ini berlatar belakang di daerah Bangka Belitung. Kita ketahui bersama bahwa Bangka Belitung itu sendiri adalah daerah yang eksotis dengan pantai dan daerah pesisirnya serta dipadukan dengan batuan-batuan besar yang mengelilinginya. Hal tersebut mencerminkan sedikit dari sekian banyak keindahan yang ada di Indonesia. Itu yang kedua, keberagaman agama yang ada di antara 10 laskar pelanginya, pemainnya tersebut itu tadi Mas, pemeran utamanya juga. Yang ketiga, keberagaman suku dan budaya yang ada di film ini. Seperti itu Mas. Untuk konfliknya, Mas Pian, konflik dari film Cahaya dari Timur itu apa, Mas? Oke, tentu dalam sebuah film terdapat konflik ya. Kalau konflik tersendiri di film Cahaya dari Timur, itu yang pertama konflik kegagalan dari pemeran utama yaitu Sani, yaitu gagal meraih cita-citanya sebagai pemain timnas. Kemudian konflik yang kedua, konflik ekonomi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Sani. Nah, kemudian konflik saat tim Maluku akan berangkat ke kejuaraan nasional itu kekurangan biaya. Kemudian konflik yang ketiga itu konflik antar agama, Mas. Nah, di film ini diceritakan adanya konflik antar agama Islam dan juga Kristen yang terjadi pada sekitar tahun 2005. Seperti itu, Mas. Masih Mas Pian nih, setelah kita mengetahui konflik tersebut, apa strategi yang ada di dalam film tersebut untuk membangun kembali keharmonisan atau menangani konflik tersebut, Mas? Baik, tentu ada strategi ya atau upaya untuk menjaga atau membangun keharmonisan. Yang pertama itu untuk itu konflik yang agama itu dengan melakukan perundingan antar pemuka kedua agama yang bertikai. Nah, kemudian melakukan MOU tentang peraturan apabila terjadi konflik lagi dan upaya untuk menghindari konflik yang disepakati oleh kedua pihak. Kemudian upaya selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang rasa kehormatan antar beragama. Kemudian masyarakat harus mempererat tali silaturahmi, tali persahabatan, dan berusaha mengenal jauh antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu, Mas. Sekarang kita ke Mas Patria nih. Apa saja konflik yang terjadi di dalam film Laskar Pelangi, Mas? Ya, Mas Yoni, untuk film yang ada di
Mohon maaf, untuk konflik, maksud saya untuk konflik yang ada di dalam film Laskar Pelangi tersebut, diantaranya menurut saya yang pertama diawali saat pendaftaran sekolah siswa. Ya, di sana pendaftaran sekolah siswa itu tidak munculnya batas minimum yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Sehingga apabila siswa yang mendaftar kurang dari 10 siswa, maka sekolah terpaksa ditutup. Yang kedua, konflik yang kedua saat ada lomba karnaval dengan tidak adanya biaya untuk mendaftar dan kostum untuk mengikutinya sehingga 10 pemain Laskar Pelangi tersebut membuat kostum sendiri yang berbahan dari daun. Yang ketiga, konfliknya yaitu Lintang, salah satu pemain dari Laskar Pelangi, salah satu anak dari ke-10 di dalam film Laskar Pelangi tersebut tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dikarenakan ayahnya yang meninggal dan terpaksa menjadi tulang punggung keluarganya. Jadi si Lintang itu menghidupi adik-adiknya mencari nafkah, lebih memberatkan menghidupi adiknya daripada melanjutkan sekolah. Seperti itu Mas Yoni, saya kembalikan ke Mas Yoni. Nah, setelah mengetahui konflik tersebut, apa nih strategi untuk membangun keharmonisan atau menangani konflik tersebut, Mas? Dijelaskan, Mas. Ya Mas Yoni, untuk strategi yang bisa dibangun dalam membangun keharmonisan mengenai konflik di dalam film Laskar Pelangi tersebut menurut saya ada 3 poin Mas. Yang pertama, setiap orang mempunyai sikap saling menghargai antar manusia. Yang kedua, saling membantu antar manusia sehingga akan terbangun keharmonisan di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, selalu berunding dan menghadapi permasalahan yang ada dengan bijak sehingga dapat mencapai solusi dan membangun kebersamaan yang akan menjadikan keharmonisan. Wah, terima kasih Mas Patria dan Mas Dian telah hadir di podcast kali ini. Dari bahasan kali ini kita menjadi tahu mengenai membangun sikap harmonis melalui film budaya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Mas, sama-sama.